Di jantung tanah Jawa, di lereng Gunung Kawi, pernah berdiri sebuah kerajaan yang mengukir sejarah dengan tinta emas. Sebuah kerajaan yang melahirkan raja-raja perkasa, menyatukan Nusantara, dan mewariskan jejak kejayaan yang tak lekang oleh waktu. Kita akan kembali ke masa itu, menelusuri jejak kerajaan Singasari. Berawal dari Tumapel, sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri, seorang tokoh berkarisma dan penuh ambisi, Ken Arok melihat peluang. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, ia mengubah takdir. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri, dalam pertempuran di Ganter. Ia kemudian memproklamasikan berdirinya Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertamanya dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ini adalah tonggak sejarah penting menandai era baru di Jawa. Salah satu warisan terbesar Singasari adalah candi-candi megah yang menjadi lambang kekuatan spiritual dan seni arsitektur. Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal menjadi saksi bisu keagungan peradaban Singasari. Candi-candi ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kebudayaan dan ekspresi seni yang tinggi. Singasari bukan hanya pusat agama, tetapi juga pusat pertanian dan perdagangan yang maju. Letaknya yang subur di kaki gunung mendukung pertanian yang makmur, sementara jalur perdagangan darat dan laut turut menopang perekonomiannya. Komoditas seperti beras, rempah-rempah, dan hasil hutan diperdagangkan di sini, menarik para pedagang dari berbagai penjuru. Namun, sejarah Singasari juga diwarnai oleh konflik dan intrik. Setelah Ken Arok wafat, tahta Singasari mengalami beberapa kali pergantian akibat pertikaian internal antar keluarga kerajaan, seperti yang terjadi antara Anusapati dan Tohjaya. Periode ini menunjukkan dinamika kekuasaan yang kompleks di masa itu. Raja Kertanegara, cucu Anusapati, membawa Singasari ke puncak kejayaan. Ia adalah raja yang berani dan visioner dengan cita-cita besar untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Singasari yang dikenal sebagai Cakrawala Mandala Dwipantara. Beliau juga memperkuat angkatan laut dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Kertanegara melancarkan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Swarnabumi, Sumatera, dan menolak utusan Kubilai Han dari Mongol yang menuntut Singasari tunduk. Kebijakan ini menunjukkan keberanian dan ambisinya untuk menjadikan Singasari kekuatan dominan di Asia Tenggara. Namun, di tengah ambisi besar Kertanegara, muncul pemberontakan dari Jaya Katuang. Kertanegara gugur dalam serangan mendadak ini menandai berakhirnya Kerajaan Singasari pada tahun 1292 Masehi. Candi Singasari dan arca-arca peninggalannya masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Ia adalah pengingat akan semangat kepahlawanan, kegigihan para pemimpin, dan perpaduan budaya yang indah di tanah Jawa. Kerajaan Singasari mungkin telah berlalu, namun jejaknya akan selalu terukir dalam sejarah bangsa menjadi fondasi besar berikutnya, Majapahit. Demikianlah kisah singkat tentang Kerajaan Singasari, sebuah permata sejarah yang tak boleh kita lupakan.